sungkan aku nak belajar ini, Dem. Cuma asa dak belajar kakek, dak lulus pula ujian kakek. Oh, bukan adik aku bang. Kalau dia pacak mantu aku ini ngawe ke kesungkanan aku belajar ini. Halo. Woi, Dek, lagi di mana kau? Apa gawe ke kambang iwak jam cek ini? Bisa ya tapi ya mantu. Ini nah mantu ngajar kakak lagi sungkan nih anak belajar. Oh iya, sudah kak tunggu ya. Dah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah cantik kau, Dek. Adek, Payo, aku nih adik kandung di sini. Iya, kan enggak apa-apa muji adik Dek. Oh iya sudah. Masuk, Dek. Masuk. Ya Allah. Angkat. Oke. Nah. Sama siapa, Dek? Belum. Duduk sini. Nah. Samo. Tebak lah. Sama siapa? Samo dosen. Bukan. Agi dulu. Tadi ada adegan apa nih? Aku angkat dulu teleponnya sekarang. Iya. Halo? Iya Kak, Agi aku ke rumah. Masih dalam tas. Aku megang dulu. Oh, Ida. Jadi hari ini aku nak bawa ke kakak guru. Kakak guru. Kakak guru, mas saya bawa kakak tuh guru. Tadi kakak minta tolong nak belajar apa? Cak kakak nih yang kurang akhlaknya, Mbak ya dah. Bahasa Indonesia. Oh, kira aku akhlaknya Cak kakak. Jalan tebus bahasa Indonesia. Nah, salah aku Cak ya. Bisa enggak? Bisa bahasa sih, tapi kakak tuh lebih bagusnya bahasa kalbu ya, Kak, dosa ngomong. Bahasa kalbu. Jadi Kita kenalan dulu Kak, kira-kira ada siapa jadi pemirsa Sriwijaya Now hari ini? Bukan Dian sama Fadlan deh. Hari ini ada juga Mbak Dia. Halo Mbak Dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih cantiknya Mbak Dia hari ini. Oh ya makasih. Kalau saya emang cantik emang. Oh, kalau saya emang cantik. Iya, bener itu. Iya. Kalau ganteng kan lebih ngumpul loh. Iya benar. Yang ganteng di sini cuma Kak Asep. Kak Asep. Iya. Itu apa tukang tekon belakang. Jadi kakak aku, jadi kakak adik kan kita nih hari ini. Iya kakak adik. Iya ya, Mer. Jadi hari ini kan ada Mbak Dia. Iya benar. Kakak aku nih Mbak, banyak masalah hidupnya. Oh masalahnya. Iya masalah hidupnya. Iya. Salah sikonya dia tuh nak tes. Akunya dia bawa Mbak Dia ke sini. Bisa dong Mbak Dia bantu aku. Melok tes tapi udah usah belajar. Oh bisa gampang. Tinggal ditulis jawabannya, agak dibakar, diminum, selesai. Taruh di api. Jampe-jampe itu. Ada. Tapi sebelumnya Mbak Dia bolehlah kasih tahu sedikit pemirsa di rumah nama lengkap Mbak Dia dan aktivitas Mbak Dia sekarang nih apa sama pemirsa di rumah. Oke, saya namanya Dia Wita Soka. Bisa dipanggil Dia, bisa dipanggil Wita, tapi jangan dipanggil yang lain, kan bukan nama saya. Kalau dipanggil sayang boleh Mbak? Oh, udah boleh. Iya. Oke, kalau sayang tuh singkat Sai Ton. Enggak loh, Iya. Bukan kalau Mbak yang dipanggil sayang oleh kakak aku nih, Mbak sayangnya, Saitonnya ke dia memang. Lagi mental. Iya. Ini lah Mbak, maaf ya Mbak. Iya. Cak mana Mbak Dia? Mbak Dia? Wita Soka. Dan aktivitas sekarang Mbak Dia? Aktivitas sekarang saya jadi tenaga pendidik di MAN 1 Banyuasin. MAN 1 Banyuasin? Iya. Oh, emang tinggalnya di Banyuasin Mbak Dia? Ya, di Palembang. Oh, di Palembang. Jadi PP Mbak ya? Ya, PP. Oh. Kadang PP, kadang tinggal, ya tergantung amal dan perbuatan. Tapi memang kalau memang kita tuh niatnya ikhlas Mbak tulus itu bakal mudah ketulah Mbak. Amin. Mbak Dia nih senyum terus dari tadi. Senyum terus. Oh iya, kan bahagia. Oh bahagia. Kami tuh nggak tahu rasionya apa. Kalau kami nih sengewe, tapi kok dompet kejerit. Nah itu kan bisa sedih. Kadang ini Mbak Dia bisa kami ini senyum. Cuma itulah kadang senyumnya beda Iya, senyum itu beda. Senyum nangan buntu Mbak biasanya. Kalau Mbak Dia nih ceria terus, apa dia sih rahasianya? Rahasianya?
ikhlas dalam hati. Ikhlas dalam hati. Iya. Susah belajar ikhlas tuh. Mbak mana Mbak ikhlas? Nggak ikhlas gitu nah kadang Mbak. Lagi ikhlas kayaknya susah ya, Iya. apalagi nggak harus kematantan nih. Nah. Iya bener Oh, nih ya. Mbak Dia. Oh ya makasih nih Ane. Oh jadi harus Ya. ikhlas Mbak. Iya. Segala sesuatu itu harus ikhlas. Ya, gitu, Mbak. karena semuanya apa yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya titipan. Jadi kita harus mengikhlaskan kalau suatu saat Tuhan ngambil yang menjadi miliknya ya apa boleh buat kayak gitu. Karena sudah titipan. Jadi Ya, memang terus tidak ada yang rezeki punya. sudah diatur masing-masing. Jadi jangan apa? Jangan iri dengan rumput tetangga ya. Iya, buat rumput dewek baik di Iya. rumah. Aku udah galak rumput, Mbak. Iya, bunga iya, iya, benar-benar. Teguran makan nasi gemuk pada rumput Mbak. Mau di rumput galak dulu. Iya, iya. Takut dulu. Iya. Mbak ini kan banyak uang tuh Mbak lah sudah mencoba ikhlas, lah sudah berusaha untuk senyum tapi kadang masih tidak semangat ngejalanin hidup nih Mbak. Padahal dia tuh ado serba ado kan lo. Ngapo lah Mbak? Karena dia kurang bersyukur dalam Kurang hatinya. bersyukur, Mbak. Iya, kan syaratnya itu untuk menjadi bahagia itu bersyukur, sabar dan ikhlas. Bersyukur, sabar dan ikhlas. 3 hal itu saja. Oh, bersyukur, sabar dan ikhlas. PSI Mbak. Iya, terserah lah nanti Bersyukur, disingkat apa sabar, ikhlas. Pokoknya Iya. kita bersyukur dulu, terus sabar dengan semua ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Terus akhirnya kita harus mengikhlaskan jika itu memang bukan milik kita. Yang pasti harus sabar tuh ada ikhtiarnya, benar. ada doa. Itu. Kau tuh sabar tak jadi uang? Jadi uangnya gak ada sabaran Mbak. Aku udah terlalu sabar, Mbak. Punya kakak cak kowe aku sabar nih aku rasa. Nak nuker kakak dak pacar. Jangan dong nuker tambah di sini. Iya. Iya ya, kayaknya aku paling sabar di sini yang ada di kalian berdua. Iya iya. Mungkin pemirsa Sriwijaya Now juga di rumah tadi bertanya-tanya, ngapa Mbak Diani kita tuntun tadi kan Dian masuk sini. Oh, iya. Maaf Mbak sebelumnya Dian tuh nak nanya. Karena dia itu cantik makanya ditonton. Nah bener Ah, juga. iya. Aku Mbak aku ngerasa cantik, tapi kapan Iya. nak nonton aku Ah, berjalan. iya. Galak aku nonton. Cuma sudahnya ku terajang ger. Nah, Aku nonton. podcastnya bagus Kak. Iya. Sudah lah ada. Iya iya iya. Jadi, maaf sebelumnya jadi kami tuh pengen tahu, pengen Mbak tuh cerita juga ngapo bisa kayak sekarang terjadinya tuh awal mulanya ngapo cek itu Dan sampai iya dan kami dapat info dari ada artikel yang kami baca Mbak dari Jerman kuno katanya dulu Nuh jauh lah. Masih muda Jerman dari kuno dari, lama. dari info yang kami dapat Iya. sebenarnya itu Mbak dia ini bukan dari kecil Mbak ya, sorry untuk terkena gangguan penglihatan ya Mbak. Ya, bukan dari kecil, bukan dari Oh, usia kecil. boleh Pak ceritain Ceritain. sedikitnya Pak. Oke, jadi saya dulu awalnya itu normal. Oh, berarti saya nggak normal ya? Nggak maksudnya di sini. Ya, ya. Belum baca. Iya, iya. Panggil aku gugup Mbak. Iya, iya, iya. Iya. Kena penyakit kamu tuh lah, ya. Iya, iya. Jadi dari usia berapa ya? Sebenarnya dari usia 12 tahun lebih kurang. 12 Itu tahun. SMP Mbak. Kalau tidak salah SD Oh, ya, SD. iya. Kelas Nggak tahu kalau SMP kau di mana ya. 12 tahun ya SD, ya SD kelas 6 mau masuk ke SMP ya, transisi. Terus di sana saya mengalami ya tadi kata orang itu adalah hukuman atau ujian, tapi kalau bagi saya itu anugerah ya, karena titik balik hidup saya di situ saya belajar bagaimana cara menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Nah, dari SMP itu saya divonis ada penyakit di mata saya, gangguan penglihatan yaitu ablasi retina. Tapi saya sudah ikhtiar dengan cara operasi, terus berbagai dokter udah dilakukan dilakukan dengan berbagai cara ya. Tapi ya tadi kembali saya tadi bilang kontrak saya sama Tuhan tuh mungkin udah berakhir salah mata. Jadi di situ di usia berapa ya? Stagnannya di 15 tahun, kelas 1 SMA saya akhirnya penglihatan saya semakin berkurang dan tidak bisa melihat sampai akhirnya di tahun 2010 totalnya. Blind nih totalnya. Oke. Tapi awal-awal waktu pas terkena apa bilangnya? Ablasi retina. Namanya cantik ya. Lebih Apa? cantik dari nama kucingmu. Ablasio Retina. retina. Iya. Salah wong ngajak dia. Iya iya. Kayaknya emang wajar dah lulus gitu ya. Iya iya wajar. Beneran diajarin, Mbak. Iya iya benar benar.
Nah, itu pas awalnya terkena penyakit itu Mbak kayak mana? Ableser yang itu. Mbak yang Mbak rasain. Awalnya itu ya kayak ini tanda-tanda kayak orang minus, menurun-nurun, tapi ada kayak apa ya, kayak uget-uget ya, apa sih yang kayak korek api berjalan. Oh, kayak ada gangguan-gangguan pokoknya. Ada kayak penampakan, tapi penampakannya kecil-kecil, tidak melambai-lambai gitu ya. Nah, terus jadinya terus warna langit tuh yang biru selalu senja gitu kan, warnanya selalu senja. Kecak melihat sore terus walaupun pagi hari. Tiap hari tuh perasaan kena potret terus. Kena potret terus. Ada blitz kayak gitu kan. Ya, memang saya mungkin sudah keturunan dari cantik ya, jadinya emang kayak gitulah ya. Jadi ada blitz kayak gitu, terus awalnya kan ini apaan, mungkin capek kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata dicek ternyata waktu zaman dahulu kalah gitu ya. Iya, manusia purba gitu ya. Itu masih belum terlalu apa ya, di sini itu belum ableser itu masih sangat jarang, jadi saya dirujuk sampai ke Jakarta. Ya. Jadi ikhtiar sudah dilakukan, doa pastinya. Doa pasti juga, tapi yang namanya kayak kata Mbak tadi, yang namanya titipan kan kita memang udah ada yang punya, terus kontraknya memang ya udah gitu, habis jadi mungkin. harus memang ikhlas gitu Ya, kan. ikhlas. Nah, benar. Nah, Jadi, benar. ada kata-kata cantiknya Kak Maglan. Ya kita tuh menikmati dunia dengan cara yang berbeda. Iya. Menikmati dunia pengen akhirat. Iya. Aku tuh lah salah depan goni dia. Iya. Oh dia adek kan? Iya, adik. Ya sama seperti ini loh. Ya, hidup itu kayak kita memandang sebuah meja. Meja itu sebenarnya ada kakinya ada berapa? Udah 4 ya Kadang lebih, kalau normalnya. lebih itu banyak Oh ya, normalnya aja lah ya kita bahas ya. Normal meja, Ya, karena mantra meja itu 4 ya. Kalau kita lihat dari depan itu 2 ya. Nah, tapi kita taunya 4. Kalau dari samping 3. Tapi kalau dari atas gak ada kaki kan. Iya. Nah, itulah kehidupan. Sebenarnya kita tuh memandang hidup tuh sama, tapi cuma kalau Dari kita nggak sudut bisa, mana? kalau kita nggak bisa mandang depan ya udah kita pikirnya ke samping aja. Kalau nggak samping juga nggak bisa ya udah ke atas. Kalau nggak atas ya udah pikiran dengan pikiran kita sendiri. Selesai. Pemirsa nih ya. Iya, ternyata Kak, hidup ini ternyata tergantung dari kita melihat dari sudut mana dia. Benar sekali. Kalau kau melihat aku kayak ini, mungkin kau lagi ngeliat aku dari sudut yang berbeda nih. Dari mungkin sudut yang salah. dari kanan jelek gitu Dari kan. kanan jelek. Dari kiri juga Kiri jelek. jelek. Dia paling belakang dari belakang. Aku akui dia kakak Iya. aku kalau Iya. belakang. Pakai pipet pula juga gitu. Iya. Aku terima Ben, ikhlas cara aku cak itu nambah Oh dia iya punya kakak benar-benar. ini. Setuju. Mbak Dia, dari dengar segala cerita Mbak Dia tadi, ada beberapa hal mungkin yang bisa Mbak Dia sharing. Apa sih yang muat ke Mbak Dia kayak itu? Menguatkan saya. Kayaknya saya nggak pakai tali deh. Oh iya. Masuk benar itu. Mbak Dia emang ceria. Iya. Oke. Menguatkan saya itu yang pastinya yang pertama, kalau klise ya jawabannya, tapi itu ya sebenarnya memang apa adanya, itu sebenarnya orang tua, memang orang tua dan keluarga itu pasti itu kekuatan saya yang paling besar. Karena mereka saya harus kuat karena jujur saya prinsip saya, jika saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua saya, maka saya tidak boleh memberatkan kedua orang tua saya. Itu prinsip saya. Jadi selagi saya memang masih belum bisa membahagiakan orang tua, kalau bisa jangan sampai mereka terbebani dengan adanya saya kayak gitu loh. Saya selalu bilang sama orang tua saya bahwa kehadiran saya di dunia ini itu ibaratnya piala award, akan mendapatkan suatu penghargaan. Dan kalau kan semua orang nggak semua orang tua mendapatkan anak disabilitas seperti saya kan. Jadi makanya saya harus menjadi piala yang paling kuat, yang paling megah, sehingga suatu saat kalau misalnya orang tua yang menang kan dipanggil, kan bangga dengan membawa saya sebagai piala awardnya. Ya. Boleh tepuk tangan dia? Oh boleh, Dia, kalau boleh main sedikit, ada nggak sih Mbak tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar Ya, Mbak? kalau dari dengan- keluarga kan Iya. oke lah semua. Kalau mungkin dari lingkungan luar, Oh ya pasti, otomatis kalau saya bilang tidak ada itu saya munafik ya, berarti ya, tekanan kesulitan itu pasti ada karena tidak semua orang kan. Jadi saya sudah berpikir seperti ini tapi orang berpikirnya di tempat yang lain, otomatis saya harus mengimbangi pemikiran mereka. Mereka berpikir paradigma masyarakat bahwa anak-anak disabilitas netral atau disabilitas lainnya itu
ya tanda kutip sampah masyarakat, tidak bisa diberdayakan, tidak quality ya, tidak memiliki kualitas. Padahal sebenarnya yang membuat mereka tidak kualitas, tidak diberdayakan ya bukan mereka sendiri sebenarnya, cuma pandangan masyarakat itu kepada kami kayak gitu loh. Orang tua kalau memberdayakan buktinya saya bisa gitu kan. Kalau orang tua saya support, keluarga saya support, saya bisa kayak gitu loh, memberikan kontribusi untuk negeri ini juga. Nggak mungkin saya cuma bobok cantik di rumah gitu kan, atau cuma bahasanya membebani orang tua, enggak kayak gitu loh. Jadi tetap bisa sebenarnya, cuma harus merubah paradigma masyarakat. Nah, tekanannya di sini ya kesulitan saya tuh untuk merubah paradigma masyarakat, karena namanya masyarakat tuh lebih dari satu ya. Itu susah sekali meyakinkan satu. Jadi saya harus mengetuk hati mereka yang masih punya hati. Yang punya hati, yang kalau tidak bisa diketuk ya kita jeblos pakai jendela gitu kan. Jebolkan pakai jendela. Jadi oh jangan. Ya itu tidak cantik namanya. Tidak cantik ya. Kita harus bersikap elegan ya dalam memberikan sosialisasi bahwa disabilitas itu sebenarnya mampu dan bisa, cuma kita diberikan kepercayaan atau kesempatan atau tidak, ya itu masalahnya. Dengar Dian. Dengar ya. Iya. Nggak apa-apa. Lain kali Mbak, ada yang nganu Mbak, omong. Ngomong sama apa? Kak Wendri. Oh iya. Kira udah bela Udah bela, udah jadi. Iya. Tapi kita lagi ngobrol lagi Iya. Mbak Dia yo. Iya, Banyak nak diobrolin. Apalagi ngurus si kakak aku yang agak cek itu namanya. Iya. Apa iya, cek? iya. Agak terlalu. Iya. Iya. Jadi pemirsa Sriwijaya Now jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.